Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi lawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmatul hayah, nikmat kehidupan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita mendapatkan nikmat taufik dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kita isi waktu yang sangat utama ini yang insyaallah penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan dan pahala. Dengan majlis ilmu, majlis zikir, mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan kita, menjadi sebab keselamatan kita di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan majlis ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala dan memberi kita keyakinan bahwa jalan terbaik dalam kehidupan dunia ini adalah agama. Bahwa tempat kembali terbaik adalah agama. Dan bahwasanya syariat yang kita jalankan ini adalah amal perbuatan terbaik. Itulah harapan kita semua dengan beribadah, mengaji, melakukan kebaikan. Jadi intinya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi keyakinan. Dan insya Allah kita akan membaca satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, babun fil yaqini wat tawakkul. Bab di dalam keyakinan dan tawakal. Karena keyakinan ini adalah awwal wajibin wa akhir wajibin. Kita ini orang beriman karena ada keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, maka kita ateis. Kalau kita hanya meyakini dunia sebagai tujuan akhir, namanya materialis. Nah, orang beriman tidak. Keyakinan kita ini ada kehidupan dunia, kita mati, ada kehidupan barzakh. Ini harus yakin sebagaimana kita yakin dalam hidup ini. Sebagaimana kita yakini hari ini ada matahari, ada. Setelah kehidupan ini ada alam barzakh. Setelah itu ada alam kebangkitan, alam akhirat, baru nanti ke surga. Jadi masih panjang. Nah, awal keyakinan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Akhir keyakinan kita dalam kehidupan ini la ilaha illallah, namanya husnul khatimah.
Dan akhir kehidupan kita yang hakiki juga la ilaha illallah. Karena miftahul jannah itu adalah kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini awwal wajibin wa akhir wajibin. Pertama yang harus kita yakini dan terakhir yang harus kita yakini. Awalan wa akhiran. Awal dan akhir kita itu di kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat ikhlas, kalimat thayyibah yang disebutkan oleh Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis. Babun fil yaqini wat tawakkul. Nah, Imam Nawawi di sini biasanya dalam kitabnya ini memberi bab. Babnya itu kadang satu tema atau satu judul, kadang dua digabung. Misalkan dalam bab ini fil yaqini wat tawakkul. Yakin tawakal, berarti ada korelasi. Tawakal tanpa yakin nggak bisa. Orang mengatakan yakin tanpa adanya tawakal juga tidak bisa. Kalau bab sebelumnya itu bab apa? Babul muraqabah saja. Kalau yang pertama babul ikhlas wa ihdharin niyyah. Digabung. Jadi keikhlasan dan menghadirkan niat. Ini tidak bisa dipisah. Kalau dipisah maka akan rancu. Nah, juga dalam bab ini babun fil yaqini wat tawakkul. Dalam keyakinan dan tawakal. Yakin itu kalau diartikan dalam bahasa artinya al-ilmu alladzi la syakka ma'ahu. Pengetahuan yang tidak ada keraguan bersamanya. Itu yakin. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Allah itu gaib. Allah itu gaib. Tidak bisa dilihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu kan mengimani yang gaib. Kata Ali bin Abi Thalib, Allah itu gaib. Andaikan Allah itu bisa saya lihat, sedikit pun tidak mempengaruhi keyakinan saya bahwa dialah Tuhan. Karena di akhirat kan tampak. Sekarang gaib. Jadi Ali bin Abi Thalib, mau saya lihat, mau tidak saya lihat dengan mata saya ini, keyakinan saya kepada Allah tidak ada perubahan. Ini namanya yakin. Ini dikatakan hakul yakin. Sebagian ulama yakin itu ada derajatnya. Kalau sebagian kelompok itu mengatakan yakin itu nggak ada derajatnya. Yakin ya yakin. Sama iman tuh nggak ada bertambah berkurang. Tapi ini kan bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu keyakinan tuh ada derajatnya. Iman itu juga ada ya kadang ya kuat, kadang ya lemah. Al imanu yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Imam Syafi'i. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurangnya dengan maksiat. Keyakinan itu juga demikian. Keyakinan itu ada yang mengatakan ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sederhananya begini. Dalam realita kehidupan kita, ilmu itu pengetahuan. Dengan pengetahuan kita yakin. Misalkan di Sumatera itu sekarang ada banjir. Kita mendengar. Karena mendengar dari orang yang bisa dipercaya, kita yakin. Kemudian ada ainul yakin. Keyakinan ini tidak sama dengan orang yang melihat langsung di sana. Kita di Surabaya mendengar kabar. Dan mereka yang di sana, yang ada di tempat langsung, kan sama-sama melihat, sama-sama yakin bahwa memang terjadi. Tapi kan beda.
Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dengan saya yang hanya diceritai, diberi informasi, ada kayu gelondongan, ada ini. Oh iya, saya yakin karena yang memberitahu saya orang yang bisa dipercaya. Tapi yang melihat sendiri itu tentunya lebih yakin. Kalau saya melihat sendiri. Nah, ada di balik itu yang lebih tinggi keyakinannya adalah dia bukan hanya meyakini apa yang dilihat oleh mata, tapi dia meyakini hakikat dari sesuatu. Ini namanya hakul yakin. Karena mata kan bisa tertipu. Jadi mata pandangan kita ini kadang-kadang bisa tidak sesuai. Tapi ada seorang yang melebihi itu. Ini namanya hakul yakin. Contoh begini, biar kita memahami. Kenapa hakul yakin itu diiringi dengan keyakinan di hati. Suatu ketika ada orang buta. Dia alim, punya seorang murid. Ada orang buta, syekh alim dia. Punya seorang murid. Ya, punya karangan kitab. Menulis kitab, bisa membaca kitab. Muridnya ini heran, bukan heran, masih bertanya. Orang buta kok masih memahami. Di ngaji tafsir Ibnu Katsir itu tahu, baca itu pahami. Padahal buta. Hanya suatu ketika keraguan ini beliau tidak disampaikan, tapi gurunya sudah memahami. Suatu ketika duduk bersama gurunya, bukan hanya dia, ada murid yang lain. Diberi kopi semuanya, monggo kopinya. Sebelum ngaji kita panjenengan minum dulu kopi. Nah tadi salah satu dari mereka yang ragu itu oleh gurunya, yang sampean jangan langsung minum, lihat dulu mungkin ada lalat atau apa di gelas. Ya, oh iya, ada lalatnya, ada hewan, itu dibuang dulu baru minum. Beliau baru sadar, tahu saya punya mata begini, nggak lihat antara hitamnya kopi dan hitamnya lalat. Mau langsung, beliau itu tahu. Itu sepertinya ada lalat dia. Ini menunjukkan bahwa ainul basirah, tempat hakul yakin, keyakinan yang hakiki ini itu lebih tajam daripada ainul jasad. Mata kita ini bisa melihat, tapi ainul basirah ini lebih tajam. Ainul basirah itu mata hati lebih tajam. Nah, ini kembali kepada apa yang dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasat orang. Fa innahu yanzuru bi ainillah. Sesungguhnya orang yang imannya baik itu melihat dengan penglihatan. Makanya kalau kita mau meminta solusi punya masalah besar dari orang yang bertakwa, dari orang yang beriman. Jangan sama-sama rusaknya. Ada orang dia punya masalah, malah minta solusi kepada orang-orang yang sama-sama punya masalah. Yo, nggak selesai-selesai. Kalau punya masalah, bertanya kepada orang yang kita lihat imannya baik, ketakwaannya baik, keilmuannya baik, ibadahnya baik, istiqomah. Kita minta pendapatnya. Menurut jenengan ini gimana? Biasanya orang begini akan melihat sesuatu dengan keimanan, dan seseorang ketika melihat sesuatu dengan keimanan itu sama dengan melihat dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbaik. Biasanya hasilnya terbaik. Oh ya, sudah panjenengan begini saja. Oh nggih. Begitu. Kalau punya masalah, konsultasinya sama-sama kepada orang punya masalah ya. Enggak selesai-selesai. Maka kalau kita punya masalah, kembali kepada orang yang kita anggap memiliki keimanan, keikhlasan, dan memiliki keilmuan yang baik. Itu yakin.
Wa fil istilahi, dalam istilah yakin itu bisa bermakna i'tiqadu syai'i annahu kadza la yumkinu illa kadza. Keyakinan terhadap sesuatu bahwasanya sesuatu itu begini dan tidak mungkin selain itu. Itu makna yakin. Wa huwa mutabiqun lil waqi'i, dan itu sesuai dengan kejadian kenyataan. Adapun tawakal, wa tawakkulu, ada beberapa definisi. Tawakal itu apa? Ada yang mengatakan at-tawakkulu suquka bil madmuni istibdalukal harakati bis sukun. Tawakal itu adalah kepercayaanmu terhadap apa yang dijamin Allah. Di antara yang dijamin Allah itu rezeki. Percaya, jadi nggak ada keraguan, la raiba fi. Tidak ada keraguan. Kalau saya itu sering menasihati diri saya ataupun orang lain. Kalau muncul di hati kita keraguan terhadap jaminan Allah, lihat apa yang sudah kita lewati. Kita ini sudah usia berapa? Ada yang 50, ada yang 60, rata-rata. Mungkin yang paling muda saya. Lihat apa yang sudah kita lewatin. Lihat. Ada yang belum diyakini. Semuanya dilewati. Masalah besar, masalah kecil, kuat, bingung, sedih. Lewat semuanya. Sampai sekarang. Dan tentunya kita dari sini bisa mengambil satu pelajaran bahwa apa yang kadang-kadang mengkhawatirkan kita itu sebenarnya tidak akan pernah terjadi. Apalagi sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakkulu usuquka bil madmun. Wastibdalukal harakati bis sukun, dan mengganti gerakan itu dengan ketenangan atau diam. Ini ketenangan artinya. Karena nggak mungkin kita memaknai orang tawakal itu yang diam, itu kan nggak mungkin. Makanya kata Imam Ahmad, ada tawakkul, ada tawakul. Tawakul itu hati, karena memang tempatnya di hati kan. Tawakal itu tempatnya di hati. Nah, jasad ini bergerak maksimal, hatinya yang tenang. Hatinya itu tenang. Tapi badannya bekerja keras. Nah, kalau tawakul itu adalah orang yang berharap dengan hati tapi tidak diikuti dengan gerakan badan. Itu namanya tulul amal, tercela itu. Saya itu ingin begini, saya itu ingin begitu, tapi diam terus. Atau percaya kepada sesuatu yang tidak disyariatkan. Ada, nyata. Suatu ketika itu heran, ada orang pebisnis bangkrut. Dia kena trauma mental. Akhirnya saya tanya ke dia, karena masih ada hubungan suami. Kamu kok nggak gerak? Gimana? Punya keahlian, sudah S2, sudah. Kok kayak saya ini menurut weton, saya ini orang kaya, dilahirkan kaya dan mati kaya. Alah, gimana kok begini? Enggak. Saya itu dilahirkan kaya dan tidak mati ke dalam keadaan kaya. Ini kan bingung. Ya nggak tahu saya. Tapi insya Allah saya gitu. Insya Allah kalau panjenengan diam terus begini, insya Allah mau makan saja sulit. Kalau diem begini. Trauma mentalnya kenapa? Dulu dia biasa megang uang banyak. Suatu ketika dia dapat pekerjaan, kalau menurut saya sudah bagus, sudah 5 sampai 7 juta sebulan, untuk kan sudah bagus orang bangkrut mau bang. Kurang besar. Dulu saya biasa megang ratusan juta kok. Nah, ini namanya trauma mental. Sampai sekarang mau makan saja susah. Sampai sekarang. Ya, alhamdulillah nggak punya masalah dengan orang. Dulu kan punya masalah dengan orang ya.
cari orang. Ya mungkin itu traumanya. Alhamdulillah sekarang sudah diem gitu, nggak punya masalah dengan orang. Minimal begitulah. Mau dipenjarakan, mau apa. Tapi saya lihat memang ada kelainan. Cara berpikir dia itu ada kelainan. Nggak tahu kenapa dulu. Apa dulu mungkin ketika usaha itu menggunakan apa, percaya apa, nggak tahu. Yang saya masih nggak habis pikir itu, weton saya ini dilahirkan kaya dan tidak mati kecuali dalam keadaan kaya. Ya kalau bekerja, kalau diem insya Allah makan sulit. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa dikatakan tawakal. Tidak bisa dikatakan tawakal, tidak bisa. Tidak ada. At-tawakkulu usukuka bil madmun. Jadi kepercayaanmu terhadap apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa arrafahu ghairuhu, sebagian dari ulama itu mendefinisikan tawakal itu i'timaduka ala maula. Bersandarnya dirimu kepada Tuhanmu, wa ruju'uka ilaihi, dan kembalinya dirimu kepada Tuhanmu. Ini dibahas karena tawakal itu salah satu syarat orang masuk surga tanpa hisab. Tawakal itu adalah syarat orang masuk surga tanpa hisab. Ini akan dibaca insya Allah itu hadis pertama ya. Insya Allah hadis pertama. Itu makna tawakal. Wa khurujuka an haulika wa quwwatika, dan keluarnya dari keyakinanmu tentang kekuatanmu dan upayamu. Karena orang begini, ini saya peroleh karena saya melakukan ini, melakukan itu. Kalau itu diikuti dengan keyakinan, itu bahaya. Ini maksudnya yang sukses, punya karir, punya apa. Kalau dia mengatakan, saya kalau nggak begini, ya nggak bisa. Saya mesti begini. Hati-hati. Secara majas bolehlah. Majas, tahu majas ya? Majas itu artinya ya hanya sebagai motivasi, itu majas. Artinya dia yakin semuanya dari Allah. Tapi kalau ini diyakini, ini bahaya. Korun itu ya begini orangnya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua emas, permata, harta benda ini karena saya punya keahlian. Korun itu kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Biasanya ini istidraj dan akan berakhir dengan buruk. Maka jangan sampai kita mengedepankan al-haulu wal quwwah. Furujuka an haulika wa quwwatika. Keluarnya dirimu dari upayamu dan kekuatanmu. Ini dipahami. Tapi kita berarti bukan usaha kita, ya kita nggak mau bergerak, salah juga. Artinya kita bergerak maksimal, tapi yakini bahwa gerakan maksimal itu sendiri dari Allah. Orang bekerja keras itu punya semangat tinggi, tekad yang kuat itu bukan dari dirinya, dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah mau mengubah sedikit saja, males dia, males. Hal seperti ini terjadi kepada kita. Dulu saya ketika kuliah itu, tujuannya mungkin bukan karena Allah ya. Yang penting saya nggak kalah sama teman gitulah. Pokoknya ya saingan, pokoknya harus ranking 1 kan begitu, harus ranking 1 terus. Tujuannya kan ya motivasinya itu. Jadi nggak tidur, nggak apa-ngapan tiap waktu. Sehingga muncul nanti keyakinan bahwa setelah apa yang kita inginkan itu tercapai, itu karena saya ini, karena saya itu, karena itu ada, ternyata ada. Suatu ketika di semester selanjutnya mujahadahnya melebihi itu, karena ingin mempertahankan, tetap kalah. Tapi saya mikir begini, dulu saya mujahadah begini menang,
Sekarang saya mujahadah begini. Kenapa kok kalah? Padahal usahanya lebih keras gitu. Kenapa kok masih kalah? Dan itu menunjukkan bahwa usahamu itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang mau bekerja mati-matian, nggak bisa dia mencapai tujuannya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal-hal seperti ini jangan sampai kemudian merubah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sukses mau tidak sukses, apapun yang kita lakukan dari kerja keras itu pasti bermanfaat. Saya sering menyampaikan ini kepada orang-orang yang sedang bekerja. Tidak ada gunanya saya bekerja keras. Ya, sama aja hasilnya. Kata siapa nggak ada gunanya? Ada gunanya. Rugi saya. Masa setahun gini-gini tetap begini. Dan orang yang bekerja keras dan sudah benar melakukan tugasnya sebagai manusia tidak akan pernah salah walaupun hasilnya tidak sesuai yang diinginkan diri. Kita itu ingin sesuai dengan diri kita. Padahal Allah mengatakan, kalau kamu saya beri uang sekian, apa yang kamu inginkan punya ini saya beri, kamu akan menjadi orang yang murtad. Kamu akan menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu. Kamu akan menjadi orang yang berada dalam keburukan. Seakan-akan begitu. Maka saya berikan sekian kadarnya supaya kamu tetap baik. Jadi sekali lagi jangan pernah merasa sia-sia ketika kita sudah berusaha. Jangan merasa sia-sia. Wis, gak ada gunanya wis, diem aja menang aja. Baru saja. Sebagian ulama itu bukan malah melihat hasilnya. Dia melihat kerja kerasnya. Hasil gampang lah, yang penting kerja keras itu. Suatu ketika dia berkeringat, keringatnya mau diusir. Seorang guru yang ngajar, panasan, nggak ada AC, nggak ada keringat kan. Diberi tisu kan, orang kasihan. Kalau ya sebagai murid kan ngasih tisu, nggak mau dia. Loh, keringat ini berharga bagi saya. Ini bukan saya berjuang mengajar begini sampai keringat. Ini bukan sesuatu yang nggak berharga, biarkan keringat itu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan debu yang berterbangan di jalan Allah itu tidak akan pernah sia-sia dalam pahala dan balasan Allah. Debu itu tidak bisa dibandingkan dengan sholat sunnah kita. Rasulullah mengatakan mata yang berjaga di malam hari tidak tidur fi sabilillah di jalan Allah tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Capek kan? Capek malam nggak tidur. Untuk apa? Berjaga musuh. Jangan, enggak sia-sia ya. Enggak sia-sia. Nabi mengatakan mata yang berjaga di jalan Allah tidak tidur, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang kedua, mata yang menangis karena mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya juga tidak akan disentuh oleh api neraka. Berarti ada beberapa hal yang menurut kita itu mungkin menguras tenaga kita, menguras waktu kita, menguras potensi kita. Kita anggap biasa, tidak. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa. Selama itu baik. Jadi ada kerja keras yang sia-sia walaupun hasilnya mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kita itu belajarlah, jangan hanya belajar hasil saja. Belajar untuk menata diri. Menata diri dalam arti yang penting saya sudah melakukan ini, sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan, ya sudah. Apapun yang terjadi, saya bahagia. Kan begitu? Orang yang begini ini biasanya sulit dikalahkan. Sulit dikalahkan. Karena apa? Tujuannya bukan orang. Tujuannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia berada dalam ridha Allah, menggunakan waktu untuk manfaat dan maslahat, maka dia akan senantiasa mensyukuri setiap waktu. Saya punya guru masih hidup sekarang.
masih hidup, belum meninggal. Beliau itu ngajar di satu perguruan tinggi. Itu biasanya setiap waktu itu kan ada kenaikan gaji ya. Beliau sejak mengajar sampai sekarang sudah sekitar 25 tahunan kan. Gajinya nggak mau diangkat. Ketika rektornya itu bilang, Syekh panjenengan ini gajinya mau diangkat enggak? Saya cukup. Kecuali saya nggak cukup. Saya cukup. Loh ini gimana? Yang sudah aturannya, wis untuk apa terserah. Setaka apa? Yang penting jangan kasih saya. Nah, kasih ke anaknya. Enggak, anak saya juga cukup. Anak saya cukup. Dia di samping dosen juga menjadi kuli bangunan. Kuli bangunan, master apa. Dan juga di setelah maghrib, habis maghrib itu ngajar di ribat, ngajar. Habis maghrib ngajar kitab. Muridnya itu dosen-dosen lainnya. Namanya Syekh Muhammad Ali Bahwa. Itu kan uniknya. Beliau mengatakan, saya oleh Allah diberi kemampuan berjalan, mengajar. Saya diberi oleh Allah taufik menyampaikan ilmu. Ini sudah lebih dari yang saya butuhkan. Saya sudah jadi dosen semua, sudah nggak ada masalah. Istri saya dengan saya sudah cukup. Ini yang saya dapatkan cukup. Rumah saya dibayari anak saya. Jadi artinya dia kebutuhan rumahnya ditangani anak-anaknya. Jadi ini cukup saya. Nah ini artinya beliau itu melihat bahwa nikmat terbesarnya itu bukan harta benda. Tapi nikmat terbesarnya ketika dia masih punya waktu untuk mengajar, menyampaikan ilmu, dia masih punya waktu, diberi kesehatan oleh Allah, bisa mengabdi kepada Tuhan. Itu yang beliau pikirkan. Sehingga dalam setiap waktu beliau bergerak itu bukan bergerak untuk harta benda. Dia bergerak karena ilmu itu, bergerak karena tuntutan agama ini, bergerak karena Allah. Bergerak karena ingin menyampaikan syariat Rasulullah. Maka kemudian Allah membalas dengan balasan lain. Tidak ada kitab yang diajarkan kecuali dia menghafalnya. Hafal. Paham maknanya ini? Maknanya dia bekerja keras, mau ditambah gajinya nggak mau, Allah memberi gaji lain. Apa gajinya? Dikuatkan hafalannya di usia tua. 60 masih kuat. Apal kalau ngajar apal dia. Ini yang kitabnya 4 juz itu apal sampai tua. Karena diganti oleh Allah. Diganti dengan ini. Artinya tidak ada usaha yang besar, tidak ada perjuangan yang besar yang sia-sia, tidak. Kalau ada, berarti kita seakan-akan menyatakan Allah itu tidak melihat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Penjahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bekerja keras, berjihad, bermujahadah di jalan kami, pasti akan kami tunjuk. Nah, tawakal itu adalah kepercayaan kita kepada apa yang dijamin oleh Allah dan ketidakpercayaan kita terhadap kekuatan dan upaya diri kita sendiri. Itu makna detailnya. Nah, adapun nanti ada motivasi, kita harus percaya diri, kita ini membabil majas. Motivasi diri untuk supaya potensi kita ini sebagai manusia digunakan semaksimal mungkin. Manusia ini kan harus bekerja, harus bangun, harus bergerak, berpikir. Ini gunakan potensi ini. Ini potensi. Orang yang tidak menggunakan ini kufur nikmat. Diberi kesehatan. Coba lihat orang yang sakit. Hari ini kita diberi kesehatan. Diam saja. Padahal orang yang sakit itu ingin hari ini bekerja. Kita yang diberi kesehatan malah tidak menggunakan dengan baik. Qala Al-Qushairi berkata, "I'lam, ketahui olehmu, anna tawakkul sesungguhnya tawakal itu mahalluhul qalbu, tempatnya di hati.
Tawakal itu tempatnya di hati, wa amal harakat, sedangkan gerakan bizahiri itu tempatnya di luar. Fala tunafi, maka tidak ada penafian, tidak bertentangan tawakkulul qalbi ba'dama tahaqqaqal 'abdu anna taqdir min fi'lillahi azza wa jalla. Maka tidak bisa kita kemudian mengatakan orang yang masih terus melakukan pekerjaan dia tidak bertawakal. Karena tawakal itu hati. Badan itu adalah hak manusia untuk menggunakannya dengan benar, dan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti anna taqdira min fi'lillah. Takdir itu adalah dari perbuatan Allah Azza wa Jalla. Fa in ta'assara syai'un fa bi taqdirihi. Andaikan menemukan kesulitan, kembali kepada takdir Allah. Wa in tayassara syai'un, kalau menemukan kemudahan, fa bi taysirihi, maka itu kembali kepada kemudahan dari Allah. Kita bekerja, melakukan sesuatu dengan maksimal, ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Tanamkan di hati, itu dari Allah. Jadi Allah tidak suka. Iya, Allah itu kalau memberikan ini kepadamu, kamu akan menjadi sesuatu yang tidak, atau kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Kalau kita berpikir begini, hidup ini aman. Wa qala Sahal bin Abdullah Tustari, at-tawakkul fil istirsali ma'allahi ala ma yurid. Jadi tawakal itu adalah ketika kita melepaskan bersama Allah apa yang dikehendaki Allah, bukan yang dikehendaki kita. Qala Allah Ta'ala berfirman, Imam Nawawi kemudian menyitir satu ayat, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jika orang-orang beriman, pasukan Islam melihat orang kafir begitu banyak, orang yang beriman melihat musuh banyak, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah ujian dari Allah dan Rasulnya. Ujian, menganggap itu ujian. Minal ibtila'i wan nasri. Wa sadaqallahu wa rasuluhu fil wa'di. Dan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul itu benar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mereka kemudian tidak bertambah pada diri mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak takut. Enggak kecil hati. Dia dengan orang munafik. Orang munafik ketika melihat musuhnya itu besar, dia mundur. Orang beriman tidak. Ini adalah ujian. Harus berperang. Selama Rasulullah memerintahkan kita berperang, mati ya syahid. Kalau enggak yuk menang. Jadi setelah menyatakan keyakinan ini kan yakinin. Maka yang didapatkan wa ma zadahu illa imanan wa taslima, Allah memberi tambahan iman. Artinya kalau kita ruwet kembali kepada Allah, pasti Allah memberi tambahan iman, pasti itu. Memberi tambahan kekuatan, pasti. Kita semua kan punya masalah ya, punya masalah besar. Coba kembali kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan tambahan iman. Pasti itu. Oh enggak Ustaz, tambah ruwet, enggak mungkin. Kalau panjenengan punya masalah besar, punya sesuatu yang harus dicapai, bangun sepertiga malam, setengah dua, nangis kepada Allah. Pasti ada semangat baru. Apapun masalahnya, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun. Pasti ada ketenangan. Itu dari Allah, bukan dari siapa. Wa qala ta'ala alladziina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika ada orang yang mengatakan sesungguhnya ada satu golongan manusia sudah berkumpul untuk memerangimu, maka kamu harus takut. Fazadahum imana, orang beriman itu malah
tidak takut, malah bertambah iman. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah ini kan terjadi pada kita. Kalau begini nih, begini. Nanti Anda akan begini. Muncul kekhawatiran. Nah disinilah kita kembali kepada Allah. Pasti Allah akan menambah keimanan. Kenapa? Karena iman itu dimiliki kita. Yang masalah itu ada orang beriman tidak sadar bahwa ada iman di hati. Kita ini orang beriman, kan ada iman di hati, ada iman. Pernahkah kita melihatnya? Atau pernahkah kita merasakannya? Iman itu harus dirasakan. Kalau dalam hidup ini sampai usia sekarang ini kita belum pernah melihat iman, belum pernah merasakan iman. Ini harus dievaluasi. Iman itu bisa dirasakan dengan hati. Bisa dirasakan dengan hati sebagaimana makanan itu pahit manisnya bisa dirasakan dengan lisan. Oh, makanan bisa ya membedakan. Ini rawon, ini soto, ini sate. Nah, kenapa iman tidak pernah kita rasa? Jadi, sebagaimana lisan kita bisa membedakan makanan, demikian pula hati kita ini harus membedakan kapan iman itu sedang baik-baik saja, kapan iman itu sedang krisis. Harus bisa membedakan ini. Kalau sudah mau marah-marah, ini imannya sudah mulai lemah ini. Kalau ada nafsu tiba-tiba datang, ini kan nafsu tiba-tiba datang. Sudah mulai iman ini sudah mulai diterobos bentengnya itu. Kalau iman kita ibaratkan benteng sudah mulai diterobos. Kalau sudah ada suudzon dalam hati itu sudah mulai diterobos bentengnya ini. Nah, kadang-kadang kita tenang sekali. Ini baik, khusyuk sekali. Kadang-kadang kita dalam satu momen sangat bahagia, senang. Kalau dalam bahasa tazkiyah itu namanya al-qablu wal wasfu. Hal seperti ini harus kita perhatikan karena berkaitan dengan keimanan kita. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ketika tadi diminta untuk takut terhadap apa yang menjadi ancaman terhadap diri mereka, fazadahum imana, Allah memberikan tambahan keimanan. Wa qalu, dan akhirnya mereka mengatakan hasbunallah, cukup Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang bisa memberi pertolongan cukup Allah. Makanya kalau panjenengan susah itu, zikir yang paling utama itu ini, hasbunallahu wa ni'mal, itu dalilnya Quran. Kalau kita dalam keadaan sedih, susah, bingung, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini hafal semua. Ini nas Quran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un. Nah, ketika ia mengucapkan kalimat ini, Allah menjadikan untuknya nikmat dan karunia, tidak pernah tertimpa keburukan. Ini bisa dijadikan manfaatnya. Orang yang banyak mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, lam yamsashum su'. Ini Ali Imran ayat 173 sampai 174. Tidak akan pernah ditimpa keburukan dan tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang beriman itu bertawakal. Tawakal itu bahasa kita menyerahkan diri.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu memiliki satu tekad, keinginan akan dilaksanakan, fatawakkal 'ala Allah, tawakkallah kepada Allah. Jangan tawakal kepada rencana dan program-programmu. Kita mau melakukan sesuatu itu kan biasanya ini jangka pendek, jangka panjang, ini ya sudah selesai. Itu namanya azam, keinginan diri dalam rencana dan menyusun program kegiatan begini. Tapi setelah itu fatawakkal 'ala Allah. Jangan kepada itu. Jadi kita sudah selesai menyusun ini, bismillah. Nah, bismillah ini sudah tanda orang ini tawakal kepada Allah. Jangan lupa baca bismillah itu. Pak, sudah ini SOP-nya sudah selesai. Ya, wis bismillah. Ya, ya, bismillah. Nah, ini bagus ini. Kalau sudah selesai semua, sudah diatur semua, bismillah. Begitu. Tapi jangan bismillah tanpa berpikir. Bismillah wis nanti ketemu nanti. Nah, ini tidak salah. Gimana Pak ini kalau ada apa-apa? Wis tergantung nanti lah. Yang penting berangkat. Tawakal. Ini salah juga. Kita tawakal saja lah. Bismillah pokoknya. Gampang nanti. Ini juga salah. Yang benar itu berpikir. Azam itu berpikir. Tulis programnya. Apa yang akan dilakukan. Baru bismillah. Faidah azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini yang benar. Kalau orang bersandar kepada pikirannya, kemauannya, pasti ruwet. Pasti ruwet. Suatu ketika ada Abu Hurairah atau siapa? Abu Hurairah Ibnu Mas'ud. Rasulullah jadikan saya gubernur Taif. Taif pernah saya. Saya ingin jadi gubernur Taif. Enggak, bukan kamu enggak bisa. Jadi kata Nabi mengatakan orang itu kalau meminta sesuatu maka dia akan terbebani dengan sesuatu. Saya ingin jadi ini, mesti ruwet ya. Tapi kalau orang dipasrahkan sesuatu, mesti dia mudah. Kayak Umar bin Abdul Aziz itu kan disuruh jadi pemimpin umat Islam Damaskus. Sebelumnya gubernur di Madinah. Diminta untuk ke Damaskus menjadi Amirul Mukminin. Enggak mau dia. Wis enggak mau. Apa enggak mau? Enggak mau. Ini amanah besar, enggak mau. Akhirnya diputuskan itu oleh penasihat semua, oleh para ulama, harus dia yang jadi gubernur, yang jadi pimpinan umat Islam. Itu dia, ya wis kalau diputuskan. Dia masuk kamarnya 3 hari enggak keluar. Ditanya ke istrinya Fatimah, mana Umar? Bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, beliau tabi'i bukan sahabat. Karena tidak pernah bertemu Nabi, tapi menjadi murid Sa'id bin Musayyib. Dia semenjak ditunjuk jadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, 3 hari enggak keluar, kerjanya hanya sholat, nangis. Nangis, Pak. Kata istrinya, baru 3 hari keluar. Kenapa menangis terus? Saya bukan melihat saya sebagai pimpinan, tapi saya melihat saya mampu nggak membawa amanah. Saya mampu apa tidak? Itu yang membuat saya nangis. Kemudian yang kedua, dia memanggil istrinya. Fatimah ini dipanggil. Sekarang saya diberi beban ini untuk menangani umat. Saya punya hak kepadamu sebagai istri saya, suami punya hak kepadamu. Saya dosa kalau enggak. Dan pasti setelah saya diangkat menjadi pemimpin ini, pasti hakmu itu akan berkurang. Istrinya loh. Jadi hati-hatiannya. Saya ini suami punya hak istri. Sampai begini. Jadi kalau kamu nanti khawatir saya membuat ini, saya mengurangi hakmu sebagai suami, saya kurang bertanggung jawab kepadamu, saya akan antar kamu ke orang tuamu, saya ceraikan. Karena saya tidak ingin menanggung dosa, tidak memenuhi hakmu. Saya tidak ingin kamu suatu saat dia bertanya kepada saya, kenapa kamu memenuhi hak saya?
Karena saya juga sekarang ada hak umat Islam yang siap meminta pertanggungjawaban setiap orang dari mereka akan minta pertanggungjawaban. Fatimah ini ya wanita soleh, benar sebagaimana saya denganmu hidup bersama dalam suka dan duka, ya sudah sekarang nggak apa-apa. Hak saya diambil untuk diberikan ke umat, saya ridho. Istrinya begitu, nggak apa-apa, hak saya sebagai istri kamu ambil untuk umatmu, waktumu itu loh gunakan untuk umatmu, nggak apa-apa, saya ridho. Nah begitu, ternyata hanya 2 tahun kan beliau tuh hanya 2 tahun memerintah, itu hanya 2 tahun. Tapi selama pemerintahannya beliau 2 tahun memerintah itu, rakyatnya tidak ada yang punya hutang. Rakyatnya tidak ada yang punya hutang. Baitul mal itu lebih. Jadi beliau membuka, yang punya hutang dari rakyat saya, tolong laporkan. Ya bukan, beliau diambilan dari baitul mal, nggak boleh ada yang ngendap. Harus itu rakyat, yang khususnya yang punya hutang itu, yang nggak punya rumah, beri semua dari baitul mal, keluarkan. Di samping itu beliau juga yang wajib zakat, dosa besar nggak melontok. Yang kaya-kaya ini wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya, langsung masukkan ke baitul mal, langsung derek ambil zakat, taruh baitul mal. Nah, sampai suatu ketika ada riwayat, ada orang membayar zakat kepada orang lain nggak diterima. Saya juga sekarang sudah makmur, bukan orang miskin lagi, artinya nggak ada, dia dianggap oleh tetangganya masih miskin gitu. Padahal harta dia itu sudah wajib zakat juga. Ngapunten Pak, saya sekarang wajib zakat juga. Loh, kan ini masuk dulu saya bayar zakatnya mustahikin, jenengan keluarga iya, sekarang enggak lagi. Alhamdulillah kambing-kambing saya enggak ada yang mati, saya dapat pekerjaan dari pemerintah, saya ini, malah saya sekarang wajib zakat, harus bayar juga Pak. Jadi orang yang belum menerima zakat sekarang mau membayar zakat juga. Zakat itu kan sedikit, banyak loh sekarang, 85 gram, 90 gram. Emas sekarang berapa mas? 2 juta lebih, yang 24 itu. Jadi sekitar 200 jutaan. Bayangkan, termiskin saja ketika itu uangnya, hasilnya lebih dari 200 juta. Di zaman itu orang paling miskin. Sehingga tidak mau menerima zakat karena dirinya juga harus bayar zakat. Tapi ternyata hanya 2 tahun. Kematiannya disebutkan dalam sirah, orang Irak, kan ada di Damaskus, Syria. Orang Irak itu mengatakan, seorang tua menggembala kambing, tiba-tiba kambingnya hilang. Kambingnya hilang. Ini pasti Umar mati. Kok tahu? Ya, nggak ada TikTok, nggak ada. Kok tahu? Karena semenjak dia menjadi pemimpin sampai sekarang, kambing saya nggak pernah hilang. Baru sekarang ini hilang, berarti pasti mati dia. Ternyata 2 hari setelah itu sampai kurir ke Irak yang memang benar mati, meninggal kemarin. Law anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama. Andaikan penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti keberkahan dari langit itu akan turun. Dan itu dimulai dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bertakwa, insya Allah semuanya akan aman, akan ada apa-apa, tidak akan hilang percuma aset-aset negara itu. Nah, ini negara nggak mungkin lah, sulit lah ya. Kalau negara sulit, ya minimal keluarga kita, masyarakat kita ini, ya kita ayomi ke sana lah. Bahwa kita upayakan sebisa mungkin bertakwa, ikuti apa yang baik ini, insya Allah keberkahan akan senantiasa mengiringi setiap langkah dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang perlu disampaikan, Bu. Nggih. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Memaafkan dan melupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, betahna al-fatah itu ya. Nah, betah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Melupakan itu nggak bisa lupa. Memaafkan itu hak kita ya. Fa'fwan humus, maafkan orang yang berbuat boleh kepada. Tapi jangan lupakan. Karena Nabi bersabda, la yamjabul mu'minu atau muslimu fil kulli marratain. Orang beriman, orang muslim kita ini tidak mungkin terjatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Ya, maafkan mereka, tapi jangan lupakan. Dia pernah nipu saya nggak bisa tertipu lagi. Paham ya? Orang beriman itu jangan sampai masuk ke dalam lubang dua kali, pokoknya. Oh enggak Pak, saya sudah insaf, nggak apa-apa. Tapi segini aja. Ada contoh begini, gamblangnya. Ada saudaranya itu dia ngapunten. Ini kan cerita kan, jangan ada yang tersinggung. Ada saudara satunya pada Allah diberi kekayaan, satunya miskin. Minjem terus ya, yang miskin minjem dan nggak punya minjem dan dikei, minjem dia. Tapi ketika ditagih nggak dikembalikan gitu. Ya, dikasih terus kan, dikasih juga tidak dikembalikan. Akhirnya gini, wis begini aja. Kamu kalau butuh tak kei ya. Tak kei. Jadi nggak usah minjem, tak kei tapi yo sedikit aja lagi gini lah. Punya berapa tak ini, wis. Kenapa? Ya, karena kalau kamu minjem nggak pernah saya ditipu terus oleh kamu. Wis tak beli aja. Ini contohnya begitu. Nah, kalau berkaitan dengan dendam dan semisalnya, itu bukan dilupakan tapi dimaafkan. Lupa nggak bisa, lupa itu bukan urusan kita. Kita melupakan diri ya, kalau lupa hilang nggak ada, kecuali kena penyakit apalah yang bisa menghilangkan ingatan. Nggak ada orang lupa itu nggak ada. Nah, kalau lupa beneran itu masuk kepada amnesia. Allah itu mengangkat pena untuk mencatat keburukan orang yang melakukan sesuatu dengan lupa nggak ingat. Dan tidak mungkin kita nggak ingat kan, mesti ingat terus. Hanya dimaafkan, dianggap sudah selesai. Itu namanya mungkin makna melupakan yang panjenengan sampaikan. Jadi kita maafkan orang seluas-luasnya, tapi jangan lupakan. Ya, ingat terus ini kalau saya bisa kena lagi nanti. Kecuali orang tua kepada anaknya itu tidak pernah ada. Orang tua itu walaupun didolimi anaknya berapa kali, mesti nanti kembali. Itu bukan karena apa, itu karena kasih sayang. Ada itu orang tua sama anaknya dibohongi terus. Pak minta ini, yes, itu ini, bohongi dia kan. Pak saya mau bisnis, minta lagi ya. Pak saya butuh modal, dibohongi terus, tinggai terus. Itu bukan berarti karena memang kasih sayang. Gimana lagi anak saya terus nggak apa, itu kembali kepada dirinya. Kemudian yang kedua inna fatahna laka fathan mubina itu doa, bukan doa itu ayat Quran. Inna fatahna laka fathan mubina. Adapun makna-makna yang mungkin mendetail saya nggak terlalu paham. Apakah di balik itu ada makna apa? Tapi inna fatahna laka fathan mubina itu tafsirnya sejauh yang saya ingat tentang bagaimana Allah memberi nikmat kepada Nabi akan dibuka kepada Nabi SAW kota Mekah pada tahun ke-8. Inna fatahna laka fathan mubina. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Dalam surat An-Nasr itu sama, namanya al-fathu. Dalam surat Al-Fatah ini atau surat An-Nasr itu sama namanya pembukaan kota Mekah. Ya, adapun dimaknai lebih dalam lagi ini al-futuh maknanya ini saya nggak tahu. Saya paham, pernah membaca, tapi kan nggak mungkin saya jelaskan.
Yang saya jelaskan bahwa inna fatahna laka fathan mubina. Wa idza ja'a nasrul fath itu fathu Makkah. Pembukaan Makkah. Allahu alam. Pernah mendengar dari orang ini namanya ini. Lebih baik kita memahami yang jelas-jelas. Yang agak bingung, agak jelas itu tidak perlu. Kita orang awam, Mbak. Yang jelas sudah kita ketahui benar dalam kitab-kitab disebutkan, itu saja selesai. Tidak perlu diperdalam kecuali orang-orang khusus yang memang mungkin punya pengetahuan khusus. Kalau saya hanya sebatas memaknai sesuai dengan tafsir saja wis selesai. Tafsirnya saja seperti itu, insya Allah kalau dibuka tafsir dari inna fatahna. Allahu a'lam bishawab. Ya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pajak itu bagian dari makas dalam fikih. Makas itu pungutan yang tidak berdasar. Makas, tahu makas ya? Al-maksud, nanti dibaca sendiri. Pungutan yang tidak berdasar. Yang berdasar itu seperti upeti. Upeti itu berdasar. Jadi orang-orang non-muslim yang ada di wilayah Islam itu wajib membayar upeti. Itu ada dasarnya. Jadi kalau orang Islam tinggal di wilayahnya sendiri disuruh bayar upeti, itu makas namanya. Pungutan yang tidak berdasar. Allah alam dimaknai apa ya terus jenengan. Ya, artinya kan nggak ada dasarnya. Mau dikembalikan ke apa? Itu upeti bukan orang kafir kan. Dan ini bukan wilayah Islam, bukan negeri Islam. Sulit juga. Tapi yang ada dalam Islam itu upeti boleh. Ya, kamu punya lahan di ini ya, harus bayar upeti tiap tahun. Sekian. Ini ditentukan upeti. Kalau nggak ada alasan, nggak ada. Zakat ya bukan zakat. Uang apa? Uang. Bingung juga kan? Saya juga bingung. Ini alasannya apa? Makanya kemudian ke sana kalau tidak ada data yang mengatakan tadi. Tapi ada yang mengatakan pajak itu bagian dari sumbangsih ya, yang untuk negara. Tapi ini dasarnya nggak bisa dipaksa. Kalau orang mau sumbangan itu ya berarti ya ridho dengan ridho kan. Kalau nggak ridho ya. Nah, Allah alam memang tadi aturannya ke sana gitu loh ya. Nah, kalau penyelenggaraannya ke saya, ya itu pungutan tidak berdasar gitu. Nah, yang membolehkan itu biasanya kembali kepada bahwa negara ini butuh apa namanya, butuh ya biaya, mungkin administrasi lah. Nah, jadi mungkin kembali kepada biaya jasa atau apa. Tapi selain lagi ini kan harus ada kesepakatan. Tanpa seperti yang terjadi. Ya bingung kalau begini, mau dikembalikan kemana? Ya makanya yang membolehkan tadi, coba lihat kemana kembalinya ini. Kalau saya itu melihat, nanya ke saya ya, itu seperti upeti. Tapi upeti kan nggak bisa dipraktekkan. Ini diskusi ya, kita diskusi sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya makanya. Ya itu.
nggak punya kan? Indonesia ini karena 80% dari pajak. Indonesia ini 80% itu dari pajak. Kalau pajak nggak ani, pemerintahan nggak jalan. Saya pernah membaca, kok sampai segitu ya? Jadi bukan dari hasil bumi. Kalau di Saudi, di Emirat Arab itu, di Brunei, itu hasil bumi, hasil buminya. Negara itu bergerak karena hasil buminya, tambangnya. Nah di sini dari pajak itu hampir 80%, yang 20% dari hasil buminya. Nah ini kemana hasil bumi kita itu? Ya ada, nggak dikelola mungkin. Jadi begitu. Nah dari situ kemudian mungkin mengatakan kalau pajak ini sampai tidak jalan, kalau pajak nggak jalan, khawatir pemerintahan nggak. Kalau pemerintahan nggak jalan, maka mudarat lebih besar daripada maslahat. Ini mungkin dalam pandangan sesat. Ya, kalau kita mau main pikiran begitu. Jadi intinya pemerintah ini bergantung kepada pajak. Kalau pajak nggak dibayar, pemerintah macet. Kalau pemerintah macet, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi ini ya kembali kepada istihad istihad saja itu, buat pemikiran saja. Nah ini harusnya dari MUI juga memberikan satu ketetapan hukum karena yang berhak memberikan fatwa mereka. Jadi alasan itu harus ada, khususnya kita ini orang Islam kan harus dijelaskan apa alasan kita membayar itu. Saya kira ke sana, larinya ke sana. Jadi kalau ini sampai nggak jalan, pemerintah macet. Nah, ketimbang macet, ya wis bayar aja. Dan itu masuk dalam aturan. Ini sekilas yang saya pahami. Kalau nanya ke saya pribadi, ya itu tadi tidak ada dasar yang sejauh yang saya ketahui ya, sejauh yang saya pahami dulu dari sekian literatur yang saya pernah belajar itu nggak ada kembali kemana. Jadi kembali kepada pemikiran tadi untuk maslahat negara. Insya Allah ke sana, walaupun saya tidak bisa menentukan, bukan hak saya, mungkin MUI mungkin yang dasar-dasarnya gitu. Saya nggak baca juga. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.